Senang rasanya akhirnya dapat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah menaikkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua percaya kalau Tuhan sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat siang ini Tuhan. Kalau kami boleh menyediakan waktu kami Tuhan yang terbaik untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Karena Engkau telah naik Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu ada jaminan yang pasti Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kini kami mau mulai Tuhan, ibadah kami Tuhan. Ibadah syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai naikkan mazmur kita sama Tuhan. Mulai naikkan penyembahanmu sama Tuhan. Pujian kami kepadamu ya Bapa.
setiap kami berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami sampai pada hari ini ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji, kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan yang bebaskan roh kami, supaya kami boleh Tuhan bebas dalam mengekspresikan cinta kasih kami Tuhan sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu lebih lagi. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil sorakan. Sorakan Yesus dahsyat. Terus tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan Yesus saudara. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Tiada Allah yang sama seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang, sambil angkat tanganmu katakan, bersama Roh kami pasti menang ya Tuhan. Ku pasti menang, katakan tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Besar dari yang kuharapkan, yes Tuhan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama-Mu Tuhan, bersama Roh kami pasti menang. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama terus kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil sorakan, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya.
Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kasih tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus, sorakan. Yesus dahsyat buat setiap kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita percaya saudara, kalau Tuhan adalah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Terus kasih tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar pujian ini bisa menjadi doa buat setiap kita. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam
dari awal. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saat yang indah ini kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, supaya kami mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, dan itu semuanya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengurapi juga hamba-Mu, Bapak Agus Lutan, yang Tuhan sudah persiapkan untuk memberikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan setiap firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Betani Haleluya di Gading Serpong dan di Bekasi yang sangat diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini saya Pendeta Agus Lutan bisa dipercayakan melayani saudara dalam ibadah online spesial merayakan hari kenaikan Yesus.
Kita bersyukur di Indonesia hari ini kalender merah sehingga kita bisa beribadah. Tetapi di beberapa negara lain di luar negeri kalender tidak merah. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sangat kita kasihi untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya suka moto gereja ini. Percaya saja, tiba-tiba ada aja. Puji Tuhan, apapun yang Anda butuhkan, apapun pergumulan Anda, percaya saja, tiba-tiba ada saja. Ada surprise blessing, ada berkat yang tiba-tiba, ada berkat yang tidak lazim, ada berkat yang Anda tidak akan duga akan Tuhan kerjakan pada hari ini dalam kehidupan setiap kita. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11 menulis demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari yang luar biasa ini. Kami bisa merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Kami bisa memperingati hari yang spesial yang merupakan grand finale daripada pelayanan Yesus di muka bumi ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang luar biasa ini. Berbicaralah kepada kami, biar firman-Mu menjadi sumber hikmat. Firman-Mu menerangi setiap langkah hidup kami. Firman-Mu menuntun kami untuk semakin dekat dan semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Koreksi hidup kami, tegur hidup kami, nasihati kami supaya kami boleh menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan dahsyat, hebat, luar biasa. Berikan hamba kuasa untuk firman-Mu ini sungguh-sungguh menembus hati setiap kami, mengubah pikiran setiap umat-Mu. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada menyaksikan ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami mau tundukkan pikiran kami mau taklukkan pikiran kami kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Saudara sekalian, ada 5 peristiwa penting dalam hidup Yesus yang menjadi tiang iman kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah kelahirannya. Yang kedua kematiannya. Yang ketiga kebangkitannya yang baru saja kita rayakan. Yang keempat adalah kenaikannya ke surga. Dan yang kelima kedatangannya kembali. Saudara sekalian, satu hal yang menyedihkan, kita merayakan kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus dengan penuh sukacita.
dengan meriah. Tetapi kita suka melupakan kenaikannya ke surga. Padahal kenaikan Yesus ke surga merupakan grand finale, merupakan puncak pelayanan Yesus di muka bumi ini. Nah, saya mau beritahu bahwa kenaikan Yesus merupakan momentum yang sangat penting bagi iman kita sebagai orang percaya. Kenapa? Alasan yang pertama, karena kenaikan Yesus merupakan peristiwa Yesus kembali ke asalnya, yaitu surga. Yesus yang datangnya dari surga, dia adalah Allah, kemudian lahir menjadi manusia, dan kemudian dia mati di kayu salib, dia bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Dia kembali ke rumah Bapanya. Ini membuktikan kepada kita bahwa surga itu nyata. Surga itu bukan dongeng. Surga itu bukan fiktif. Surga itu real, dan itu yang menjadi harapan kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya orang yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan dan dia mendapat bagian di surga sana. Satu hal yang menyedihkan, satu survei diadakan di Amerika. Ada banyak orang yang lahir baru di Amerika itu tidak percaya bahwa kalau mereka mati mereka masuk surga. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak meyakini keselamatan yang ada di dalam Yesus. Tapi bagi kita jemaat Betani, haleluya, saudara, kita percaya kalau kita mati kita masuk surga. Karena kita punya jaminan yang pasti, Yesus menjadi buah sulung kita yang pergi ke surga. Saudara sekalian, kita ini originnya asalnya dari surga. Kita ada di muka bumi ini cuma sementara, cuma fana. Kita ini sedang naik satu pesawat yang namanya Kingdom of Heaven Airlines. Kita sedang naik pesawat kerajaan surga yang lagi transit di bumi ini. Ada yang transitnya 70 tahun, ada yang transitnya 80 tahun, ada yang mungkin transitnya lebih. Tapi di bumi ini kita cuma sementara. Di bumi ini kita cuma transit. Saudara sekalian, kita akan kembali kepada Bapa kita. Kita akan kembali ke surga. Siapa yang percaya bahwa kita akan kembali ke surga? So, kalau Anda sadar tujuan Anda bukan di bumi ini, kalau Anda sadar tujuan Anda di surga, jangan kita fokus kepada hal-hal yang fana. Jangan kita fokus pada hal-hal yang sementara. Jangan kita diributkan, kita khawatir, kita takut tentang hal-hal yang sementara ini. Ini cuma fana. Kita akan tinggalkan semua ini. Tujuan kita adalah ke sana, ke rumah Bapa kita. Dan Tuhan katakan dia sudah menyediakan tempat buat kita. Dalam bahasa Inggrisnya mansion. Jadi saudara sekalian, ngapain kita rese, kita semua khawatir, kita takut dengan semua hal yang sementara, yang fana ini. Dulu jujur, saya selalu fokus kepada semua yang fana ini. Saya selalu fokus pada semua yang sementara ini. Pakai baju yang bagus, mau makan-makan yang enak, saudara sekalian, mau hidup ini pleasure, kesenangan, happy-happy. Itu yang saya cari dulu. Tapi kemudian saya sadar, semua ini kan cuma sementara. Prestasi cuma sementara, jabatan cuma sementara, kekayaan cuma sementara, popularitas cuma sementara. Cuma sementara. Satu saat kita akan tinggalkan semua itu. Jadi saudara sekalian, kita belajarlah. Fokus kita bukan pada yang di dunia ini. Fokus kita jangan mengejar, mencari, meraih sebanyak mungkin yang ada di dunia ini. Engkau nggak bawa itu semua ke sana. Kan di sana itu, aduh saudara, penuh dengan intan, berlian, sebuah permata yang indah. Nggak sebanding dengan semua yang ada di dunia ini, nggak sebanding saudara. Dan ini menjadi harapan bagi kita. Yesus itu buah sulung. Dia terangkat ke surga. Satu saat ketika sangkakala berbunyi, kita juga akan disempurnakan.
Dan kita juga akan terangkat ke surga. Itu harapan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kenaikan Yesus menjadi momentum pembuktian bahwa Yesus benar-benar hidup. Alkitab berkata 11 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tujuan membuktikan bahwa ia hidup. Masih ingat ketika satu hari murid-murid berkumpul dalam satu ruangan, mereka mengunci pintu karena mereka begitu ketakutan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma. Yesus baru saja meninggal, Yesus baru saja disalibkan, Yesus baru saja dikuburkan. Nah, Yesus itu pemimpin sekte mereka, itu jadi korban, itu dibunuh. Mereka sebagai pengikutnya ketakutan, jangan-jangan kami korban berikutnya. Kematian Yesus menjadi satu trauma yang sangat besar buat mereka, sehingga mereka mengurung diri mereka dengan penuh ketakutan. Mereka lockdown diri mereka. Tapi tiba-tiba Yesus muncul dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ada yang mungkin sedang dalam ketakutan, takut dengan virus ini, takut dengan krisis, takut dengan semua hal. Ada berita baik, Yesus datang melawat Anda dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus membuktikan dirinya bahwa dia hidup. Kepada Thomas dia membuktikan dirinya dia hidup. Thomas itu ragu-ragu. Thomas mengalami krisis iman. Kalau ada di sini jemaat Tuhan yang sedang mengalami krisis iman, Yesus ingin membuktikan kepada kita bahwa dia itu hidup, dia tidak mati. Iman kita harus dilandaskan bukan pada Yesus yang mati, tapi dilandaskan pada Yesus yang hidup. Karena kalau Yesus kita mati, percuma kita percaya, percuma kita beribadah, percuma kita melayani. Saya bisa melayani dengan semangat karena Yesus yang saya sembah, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Saya bersemangat beribadah, menyembah Tuhan karena Yesus saya, Yesus yang hidup, yang mendengar doa saya, yang dekat dengan saya, yang ada selalu menyertai saya. Yesus hidup. Dan kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Iman kita jadi kuat. Kita punya harapan. 1 Petrus katakan, kebangkitan Yesus memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Satu hal jemaat Betani Haleluya, jangan hilang harapan. Ada banyak hal bisa hilang dari hidup kita, tapi jangan hilang harapan. Harapkan hidupmu diberkati. Harapkan bisnismu sukses. Harapkan pelayananmu berkembang. Harapkan orang tuamu diselamatkan. Harapkan penyakitmu disembuhkan. Harapkan hari esokmu jauh lebih baik. Yesus kita hidup, kita punya harapan. Jangan jadi orang yang hopeless, yang frustrasi, yang gampang putus asa, yang gampang menyerah dalam hidup ini. Oh, kalau Anda suka stres, depresi, itu berarti Yesusmu mati. Engkau tidak punya harapan lagi. Tapi karena Yesus saya hidup, Yesus kita hidup, kita punya hari esok yang lebih baik. Kita punya masa depan yang cerah. Kita punya masa depan yang cemerlang di dalam Dia. Amin. Kenaikan Yesus membuktikan Yesus hidup. Yang ketiga, kenapa kenaikan Yesus ini penting? Karena kenaikan Yesus menjadi momentum Roh Kudus dicurahkan. Memang pelayanan Yesus sebagai manusia selesai. Tetapi yang namanya pekerjaan Tuhan belum selesai. Pekerjaan Tuhan dilanjutkan oleh para rasul yang di-empower, yang diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Saya bersyukur kita sedang hidup di bagian terakhir daripada akhir zaman. Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali lipat. Dalam kitab Yoel dikatakan hujan awal dan hujan akhir sedang dicurahkan sekaligus.
Dalam terjemahan lama dipakai hujan lebat sedang dicurahkan. Roh Kudus sedang dicurahkan double porsi. Roh Kudus sedang dicurahkan bagi hujan yang lebat. Dan itu bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Anda tahu, hujan lebat itu dicurahkan untuk penuaian. Hari-hari ini, Jemaat Betani Haleluya, ini adalah masa tuaian bagi kita. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan. Kita akan menuai hasil pelayanan kita. Dan kita akan menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sedang mengalami hujan Roh Kudus yang luar biasa pada hari-hari terakhir ini. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan kita melihat bagaimana murid-murid diubahkan Tuhan. Yang tadinya murid menjadi rasul. Saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan akan pakai orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Kita mungkin orang-orang yang mungkin awam kata orang. Bodoh, gak ngerti apa-apa. Tapi jangan batasi. Tuhan bisa pakai setiap kita. Dengan dahsyat, hebat, luar biasa. Ada seorang nabi Tuhan dari Amerika bernama Paul Cain. Dia pernah menubuatkan akan datang muncul faceless generation. Satu generasi yang dipakai Tuhan, yang orang gak kenal, yang tidak populer, yang tidak punya prestasi. Tapi orang-orangnya akan dipakai Tuhan. Saudara, dipakai dengan dahsyat. Dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, jangan pernah batasi Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Roh Kudus akan bekerja melampaui apa yang Anda bayangkan. Melampaui apa yang Anda pikirkan. Roh Kudus bisa pakai Anda dengan cara-cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Saya banyak ketemu dengan orang-orang biasa yang diberikan hikmat, yang diberikan urapan, yang dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita baca deh. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17 menulis demikian. Ini pesan terakhir Yesus sebelum ia wafat. Waktu itu murid-murid dalam keadaan sedih, khawatir, takut. Karena Yesus yang selama 3,5 tahun bersama mereka mengatakan akan pergi. Akan kembali kepada Bapanya. Mereka sedih, mereka masa kehilangan. Tapi Yesus bilang jangan takut. Jangan tawar hati. Dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus itu penolong yang lain. Nah, saudara sekalian, kata yang lain itu unik banget. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya dalam ayat ini bukan heteros, bukan berbeda, tapi allos. Allos itu artinya lain, tapi dalam status yang sama. Tapi dalam ingredient yang sama. Satu esensi yang sama. Jadi artinya Yesus dengan Roh Kudus itu sederajat. Yesus dengan Roh Kudus itu satu esensi yang sama. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus bukan tanda. Roh Kudus bukan bahasa. Roh Kudus bukan lambang. Roh Kudus bukan getar-getar, saudara, bukan manifestasi. Tapi Roh Kudus adalah pribadinya Allah. Dia itu maha kuasa. Dia itu maha tahu. Dia itu maha hadir. Sekali lagi, Roh Kudus itu pribadi Allah yang maha tahu, yang maha hadir, yang maha kuasa. Catat hal ini. Dan dikatakan oleh Alkitab, Dia dikatakan akan menyertai kamu selama-lamanya, tetapi Dia akan diam di dalam kamu. Anda harus tahu loh, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Dia tidak hanya menyertai kita, tapi lebih dalam lagi, Dia tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu ada di dalam Anda. Bayangkan ya.
pribadi ilahi yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha hadir, itu ada di dalam kita. Kalau kita bicara hadirat Tuhan, itu ada di dalam Anda. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan indwelling presence. Hadirat Tuhan yang tinggal di dalam kita. Hadirat Tuhan itu bukan di luar, tapi hadirat Tuhan itu di dalam. Jadi jangan berpikir hadirat Tuhan itu kalau Anda merinding, kalau Anda nangis. Bukan. Hadirat Tuhan itu, hadirat Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia diam, dia tinggal, dia dwell, dia stay di dalam kita. Wow. Kalau Anda mengerti ini, ada hadirat Tuhan kemanapun Anda pergi. Allah yang maha kuasa ada di dalam kita. Dari kuasa itu ada di dalam kita. Tarik keluar kuasa itu. Pakai kuasa itu. Anda akan terkagum-kagum, Anda akan heran, Anda akan merasa luar biasa. Dulu sebelum saya dipenuhi Roh Kudus, saya itu pengen seperti Benny Hinn. Benny Hinn kan terkenal. Kalau doain orang sakit, orang itu sembuh, saudara. Jadi saya cari teman-teman mami saya yang sakit, saya doakan. Dan hasilnya luar biasa. Mereka mati semuanya, saudara. Sampai mami saya bilang, Agus, kamu pendeta pencabut nyawa. Sampai saya nggak berani doain orang sakit. Takut kalau saya doain orang yang tadinya cuma sakit flu, yang tadinya cuma demam, saya doain jadi mati. Tapi setelah saya penuh dengan Roh Kudus, saya yakin ada kuasa Tuhan dalam hidup saya. Saya doakan orang sakit. Saya tidak takut lagi. Dan saya melihat orang sakit disembuhkan. Saya tengking setan. Setan keluar. Oh, saya mengalami banyak mujizat Tuhan. Karena saya tahu ada kuasa yang hebat di dalam saya. Allah itu sumber hikmat. Itu tinggal di dalam kita. Dia tuh maha tahu. Kalau kita kan cuma bisa tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Kita nggak tahu hari esok, kita nggak tahu masa depan. Tapi Roh Kudus yang maha tahu ada dalam kita. Latih kepekaanmu. Belajar mengerti apa tentang hari esok. Strategi-strategi kita dalam hari ke depan kita. Dikatakan seorang penolong, comforter. Roh Kudus itu penghibur kita. Dia itu menolong kita. Dia itu memberikan kekuatan kepada kita. Dia itu menjadi sahabat kita. Our friend, saudara. Dia menjadi intercessor buat kita. Pensyafaat buat kita. Dia menguatkan kita ketika kita lemah. Kenaikan Yesus menjadi momentum. Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid yang tadinya pengecut, yang tadinya lari, ketika dipenuhi Roh Kudus, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang dahsyat, yang hebat, yang menjadi saksi Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan yang sangat-sangat dipakai Tuhan luar biasa. Petrus, saudara, yang menyangkal Yesus 3 kali, dia khotbah, sekian ribu orang bertobat. Sekian ribu orang datang kepada Tuhan. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Bahkan murid-murid yang tadinya menghindar lari ketika Yesus disalibkan, sekarang dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa sekali. Yohanes pernah digoreng hidup-hidup, tapi selamat. Akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal di Alexandria setelah tubuhnya diseret dengan kuda di jalan yang berbatuan. Wow, mereka rela lakukan itu. Lukas mati digantung di Yunani. Petrus disalib dengan kepala ke bawah. Haleluya. Roh Kudus mengubah hidup mereka. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengubah hidup kita menjadi efektif untuk bersaksi, menjadi efektif dalam pelayanan, untuk memberitakan Injil Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, kenaikan Yesus menjadi momentum bahwa ia pasti datang kembali yang kedua kali. Malaikat katakan, engkau melihat dia naik ke surga, dan dengan cara yang sama dia akan turun lagi.
Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Saudara sekalian, saya menerima satu artikel dan ini bagus banget. Yang membahas mengapa ketika Yesus itu bangkit, dia hidup. Saudara lihat kain kafannya terbengkalai. Tetapi kain penutup wajahnya, napkin namanya, itu dilipat dengan rapi. Kain kafannya berantakan, tapi kain penutup wajahnya, napkins itu rapi. Dalam artikel yang saya baca menulis demikian. Orang Yahudi punya tradisi, kalau mereka makan satu keluarga, biasanya ada pelayan yang mendampingi mereka, yang melayani mereka. Nah, saudara sekalian, kebiasaan orang Yahudi setelah makan, mereka cuci tangan dan kemudian mereka ambil napkin, mereka ambil sapu tangan itu dan mereka bersihkan tangan mereka. Kalau mereka tinggalkan, saudara, sapu tangan itu dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan yang sudah lecek, itu artinya udah selesai makan. Tapi kalau mereka masih melipat napkin itu, artinya mereka belum selesai makan. Mereka akan makan lagi. Begitulah artinya. Kenapa napkin penutup wajah Yesus disusun rapi? Karena itu menjadi tanda Yesus katakan, aku belum selesai. Aku akan datang lagi. Saudara sekalian, percayalah Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan waktunya sudah semakin dekat. Kalau kita perhatikan tanda-tanda zaman, maka kita akan melihat bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Tidak lama lagi. Kejahatan mencapai puncaknya. Orang jadi jahat, jadi buas, jadi bengis. Orang jadi ganas hari-hari ini. Orang jadi cabul, orang jadi begitu berdosa sekali. Dosa mencapai puncaknya zaman-zaman ini. Tapi percayalah, kesucian, kekudusan, kemuliaan Allah juga akan semakin dahsyat pada hari-hari ini. Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan kenaikan Yesus menjadi 4 momentum ini. Yang pertama, momentum bahwa Yesus kembali ke surga. Momentum dia membuktikan dia hidup. Dan momentum Roh Kudus dicurahkan. Dan momentum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh berbicara kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti, sudah selesai. Tapi biar Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat, dengan hebat dalam hidup setiap kami. Tuhan, biar hari ini kami mengalami itu Tuhan. Kenaikan Yesus menjadi sesuatu momentum yang luar biasa bagi kami. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun beban pergumulan mereka. Kami punya iman, kami punya harapan, dan kami punya sukacita yang besar di dalam Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala, berkati semua pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Para pemimpin diurapi, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan menuntun hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku.